wanita itu terbangun dari tidurnya dan mendapati seorang pria asing berbaring di sampingnya. Ia langsung ketakutan, segera mengambil batu dan melemparkannya ke arah pria itu. Tak disangka, pria itu tetap tenang, mengambil pisau ukir dan mulai mengukir di udara. Dalam sekejap, ia berhasil memahat batu menjadi liontin giok yang indah lalu memberikannya pada wanita itu. Melihat kualitas giok itu cukup bagus, wanita itu pun memutuskan untuk tidak mempermasalahkan kejadian malam itu. Namun ia tetap memperingatkan pria itu agar merahasiakan semuanya. Kalau tidak, ia akan membuat pria itu menyesali perbuatannya. Setelah berkata begitu, wanita itu langsung pergi tanpa menoleh lagi. Tony mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tak disangka, sore harinya, wanita itu datang lagi sambil membawa liontin giok. Ia memohon bantuan dari Tony. Ternyata wanita itu adalah putri kepala suku. Sesuai aturan adat, jika tidak ingin menikah dengan pria pilihan keluarga, ia harus melalui 3 ujian. Maka ia ingin Tony yang pernah terlibat dengannya, membantunya menyelesaikan ujian tersebut. Namun Tony datang ke tempat itu dengan tujuan lain. Sebagai pewaris baru sang dewa ukir, ia tengah menyelidiki pembunuh ayahnya. Maka ia menolak permintaan wanita itu dengan dingin. Mendengar penolakan itu, wanita itu pun berbalik dan pergi. Salah satu murid Tony tak tahan melihatnya, lalu mengingatkan bahwa aturan suku sangat ketat. Jika seorang wanita ketahuan pernah menjalin hubungan dengan orang luar sebelum menikah, maka akan dihukum dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Tony pun terkejut dan langsung mengejar wanita itu. Saat itu, wanita tersebut sedang menjalani ujian pertama. Aturan ujian ini adalah peserta tidak boleh menyentuh batu giok, hanya boleh menilai-nilainya dengan mata. Siapa yang berhasil memilih batu paling berharga akan menang. Lawan wanita itu adalah cucu tertua kepala suku yang sangat berbakat. Ia dengan percaya diri memilih batu yang berkualitas tinggi. Sementara wanita itu bingung dan asal memilih potongan kecil di sudut. Hasilnya, batu pilihan cucu tertua itu bernilai $20.000, sedangkan batu wanita itu hanya $3.000. Ujian pertama pun dimenangkan oleh lawannya. Meskipun diejek dan dipermalukan, wanita itu tetap teguh untuk lanjut ke ujian kedua. Ujian kali ini adalah tentang seni mengukir. Siapa yang hasil ukirannya paling indah akan menang. Kali ini lawannya adalah cucu kedua kepala suku. Meskipun ia adalah murid dari sang dewa ukir, namun karakternya licik dan jahat. Baru beberapa menit pertandingan dimulai, ia sengaja menendang serpihan batu ke arah wanita hingga melukainya. Namun wanita itu tetap menahan rasa sakit dan tidak membalas. Tak puas sampai di situ, cucu kedua itu bahkan melemparkan senjata rahasia saat wanita itu sedang fokus mengukir. Di saat genting, Tony tiba-tiba muncul dan menahan serangan itu. Lalu dengan marah mengecam perbuatan licik cucu kedua tersebut. Kehadiran Tony membuat hati wanita itu terasa hangat. Namun aturan suku sangat ketat. Orang luar yang ikut campur akan dihukum. Maka wanita itu dengan berlinang air mata menyuruh Tony pergi. Namun Tony justru mengumumkan dirinya akan menggantikan wanita itu di arena. Cucu kedua mengejeknya. Tidak percaya bahwa Tony bisa menang hanya dengan satu goresan terakhir. Ia pun mengajukan taruhan. Jika Tony kalah, ia harus memotong tangannya saat itu juga. Wanita itu tampak sangat khawatir. Namun Tony menenangkannya dengan tenang. Lalu Tony juga mengajukan syarat. Jika cucu kedua kalah, ia harus berlutut dan meminta maaf pada wanita itu. Tanpa ragu, cucu kedua menerima taruhan tersebut. Namun pada saat itu juga, batu yang akan diukir mulai menunjukkan perubahan aneh. Jika kamu ingin saya lanjutkan bab berikutnya, silakan beritahu ya.